warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Frida Ayuningtyas dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yani Isnaniah MPD. Selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Helm Pratama. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang ajakan untuk melakukan investasi. Adapun rekan-rekan saya diantaranya sebagai berikut. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Frida Ayuningtyas. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai investasi, alangkah baiknya apabila kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya investasi itu. Dan mungkin sebagian dari teman-teman mahasiswa ada juga yang belum memahami mengenai kegiatan investasi. Untuk itu, pada awal pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya kegiatan investasi itu. Investasi merupakan penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh nilai balik yang lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu yang akan datang, pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan kegiatan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, dan tenaga demi mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat pada masa mendatang. Sehingga, dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik dari investasi diantaranya yaitu yang pertama, menyisihkan uang dari konsumsi untuk membeli aset dan tujuannya adalah mendapatkan return dari apresiasi nilai aset. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan investasi pasti akan selalu ada resiko. Resiko dari kegiatan investasi yaitu kita bisa rugi atau nilai investasi akan merosot. Yang ketiga, investasi merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu dan bukan merupakan hal yang instan. Dengan melakukan kegiatan investasi ini, kita dapat mengakumulasi kekayaan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, dengan kita melakukan kegiatan investasi ini, apa sih manfaat yang dapat kita perolehnya? Ada banyak orang yang beranggapan bahwa cukup dengan memiliki tabungan saja, kondisi finansial sudah aman hingga masa mendatang. Padahal, kenyataannya tidak ada satupun yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Sehingga, dengan adanya hal ini, setiap orang perlu melakukan investasi. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan investasi ini. Di antaranya, yang pertama, menjauhi kemungkinan terjadinya inflasi. Inflasi pasti terjadi dari waktu ke waktu. Kondisi ini berdampak pada menurunnya nilai mata uang. Investasi pun menjadi salah satu cara untuk menjauhi dampak inflasi.
Dengan investasi yang baik, kita dapat membuat pertumbuhan keuangan menjadi lebih baik dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Yang kedua, nilai aset dan kekayaan akan semakin meningkat. Investasi secara otomatis dapat meningkatkan nilai aset serta kekayaan yang dimiliki. Aset yang dimaksud di sini tidak terbatas pada gedung ataupun properti lainnya. Akan tetapi, uang yang dimiliki atau tersimpan sebagai dana investasi juga dapat digolongkan sebagai aset. Aset berupa ini apabila disisihkan untuk investasi tentunya akan berkembang semakin banyak. Berkembangnya aset tentunya berbanding lurus dengan berkembangnya kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, merdeka dalam hal keuangan. Merdeka identik dengan kebebasan. Merdeka secara finansial berarti bebas dalam hal keuangan. Dikatakan bebas karena dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari dengan kekayaan yang telah dimiliki tanpa harus bekerja keras. Aset yang dimiliki apabila diinvestasikan bisa mendatangkan uang yang dapat mengisi pundi-pundi rekening semakin banyak. Dari keuntungan inilah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu merasa khawatir dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Kemudian yang keempat, menyiapkan masa depan yang cerah, memasuki usia senja. Meskipun keinginan untuk bekerja masih ada dan ingin terpenuhi, akan tetapi fisik sudah tidak mampu memenuhi lagi. Di usia senja, otomatis penghasilan yang didapat pun akan berkurang dibandingkan dengan masa-masa usia produktif. Maka, berinvestasi sejak muda merupakan cara untuk membantu mempersiapkan masa tua yang lebih cerah. Investasi yang direncanakan dan dimulai sejak sekarang tentunya akan membantu mencukupi kebutuhan di kemudian hari. Selain beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan investasi ini, ada beberapa tujuan yang melatar belakangi investor untuk melakukan investasi. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Tujuan investasi untuk mendapatkan penghasilan tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Contohnya, Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengolahan makanan cepat saji. Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya. Besarnya persentase keuntungan akan berbeda-beda, tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor. Yang kedua, mengembangkan usaha. Selain mendapat penghasilan tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda. Yang ketiga, jaminan dalam bisnis. Jika Anda menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang Anda jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu, harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Lalu, apa saja sih jenis-jenis investasi yang dapat kita gunakan itu? Sebenarnya ada beberapa jenis investasi yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu deposito. Deposito merupakan uang yang disimpan dalam rekening dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, yang biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Nah, penalti di sini bukan berarti sama layaknya penalti dalam permainan sepak bola. Akan tetapi, penalti dalam deposito merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari risiko apabila para nasabahnya tidak sabar
dan ingin segera mencairkan dana yang diinvestasikan dalam bentuk deposito tersebut. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO atau Automatic Rollover. Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Deposito ini pada dasarnya mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya yang pertama, uang disimpan dalam rekening. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya yang biasanya memiliki tanggal jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu tingkat resiko sangat rendah. Menyimpan uang di rumah pasti akan membuat kita takut. Apalagi banyak tindak kriminal seperti perampokan hingga resiko terjadinya suatu bencana alam. Deposito ini membuat kita merasa lebih aman karena semua uang tersimpan di dalam bank. Sama halnya seperti menabung, tingkat keamanan deposito jauh lebih terjamin dan dilindungi oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Dan yang terakhir, dengan kita menggunakan deposito ini akan dapat dengan mudah melakukan penghitungan pendapatan per tenor. Apa sebenarnya pendapatan per tenor itu? Jadi, pendapatan per tenor merupakan keuntungan deposito untuk periode selanjutnya. Terkadang kita memang cukup kesulitan mengambil uang apabila waktunya sangat mendesak. Akan tetapi, keuntungan bisa kita ambil dengan cara menyetor kembali atau mentransfer ke rekening pribadi. Pemilik deposito memiliki pendapatan tetap dari bunga yang telah masuk ke dalam setiap tenornya. Supaya mendapatkan untung yang lebih, saat pencairan, kita bisa memanfaatkan uang tersebut untuk membeli saham atau memberikannya kepada orang lain yang sedang membutuhkan modal. Kita hanya perlu memberikan bunga untuk mereka sehingga keuntungannya lebih tinggi. Akan tetapi, deposito ini pada dasarnya juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari deposito tersebut yaitu dalam deposito kamu berperan sebagai pemilik dana, namun tidak terlibat dalam pengelolaan dana tersebut. Bisa jadi keuntungan yang kamu dapatkan sebenarnya sangat besar dan juga berlimpah. Namun karena ada pihak bank yang berperan sebagai pengelola, maka kamu hanya menikmati bersihnya saja. Artinya, kita tidak mendapatkan keuntungan secara menyeluruh karena sebenarnya ada beberapa tagihan seperti harus membayar pajak dan biaya pengelolaan bank atas deposito. Berbeda untuk jenis reksadana atau saham yang bisa membuat kamu terlibat dalam pengelolaannya. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu jenis investasi yang sangat populer. Penjelasan secara teknisnya, Anda akan membeli saham di bursa saham. Setelah itu, Anda akan mendapat sekian persen hak kepemilikan sebuah perusahaan. Semakin besar persentase saham yang dimiliki, maka semakin kuat kekuatan Anda dalam perusahaan tersebut. Keuntungan melalui
persentase kepemilikan saham Anda. Berbeda dengan deposito, investasi berupa saham keuntungannya tidak menentu. Meskipun demikian, Anda dapat mendapat keuntungan yang sangat besar jika perusahaan tempat Anda menanam saham mengalami perkembangan. Sebagian besar dari kita sering menganggap bahwa investasi merupakan aktivitas yang beresiko tinggi. Beberapa orang juga akan beranggapan bahwa seseorang yang akan melakukan investasi harus memiliki modal besar agar mendapatkan suatu keuntungan. Anggapan itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak mutlak benar. Investasi memang beresiko, akan tetapi resiko yang ada ini bisa dipelajari dengan baik. Dan pada dasarnya, investasi juga tidak selalu menuntut modal yang besar. Untuk itu, kita yang masih pemula, dana minim pun bisa digunakan untuk kegiatan investasi. Dan dalam kegiatan investasi ini, yang paling penting adalah semangat dan mau belajar. Stock market is a device for transferring money from the pattern to the pattern. Seperti kata penguasa terkenal dunia, Warren Buffett. Saat melakukan investasi, baik itu pasar saham atau lainnya, lakukan dengan sabar. Jangan buta-butu hanya karena ingin keuntungan sesaat. Pasar saham memiliki pergerakan yang cukup fluktuatif, kadang naik dan kadang turun. Anda bisa mengamati tren yang terjadi, apakah sedang mengalami bearish atau bullish. Dari tren ini, Anda bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk buy dan sell agar dapat untung. Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita sama-sama berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selain itu, dengan melakukan investasi ini, kita dapat mempersiapkan bekal untuk menikmati masa tua. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.